Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan menyampaikan materi tentang benda-benda langit. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Desmond Galena Zega. Dan saya Jalur Bismillah. Nama saya Dian Purnama Alina. Nama saya William Sinta Idea. Nama saya Arman Setiawan Dulu. Nama saya Fian Bule. Dan kami akan menyampaikan presentasi kami. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kita akan masuk pada materi yang pertama. Kali ini kita akan membahas teori pembentukan tata surya. Bumi sebagai tempat tinggal manusia ada dalam satu sistem yang disebut tata surya. Tata surya merupakan salah satu bintang yang ada di dalam lingkup galaksi bintang aktif. Tata surya adalah suatu kesatuan yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan dikelilingi oleh bulan, meteor, komet, dan benda-benda langit lainnya yang terus bergerak. Ada beberapa teori pembentukan tata surya yang dikenal dan diakui. Di antaranya adalah teori nebula, teori awan debu, teori planetismal, teori ledakan dahsyat, teori pasang surut, teori bintang kembar, dan teori orbit planet. Jadi kita akan membahas salah satu dari teori-teori tersebut. Yang pertama, kita akan membahas teori nebula. Menurut Immanuel Kant, tata surya terbentuk dari kabut gas yang bersuhu panas yang berotasi lambat. Saat berotasi lambat, massa jenis kabut semakin tinggi dan membentuk inti di berbagai tempat. Inti panas yang berada di tengah bersuhu paling panas dan berpijak menjadi matahari, sementara di inti tepi mendingin lalu mencari planet. Yang kedua, kita akan membahas teori nebula. Menurut Pierre, tata surya berasal dari kabut gas bersuhu panas yang berotasi cepat, terus sebagai materi bola gas terlempar. Gas yang terlempar mendingin menjadi planet, sedangkan gas di awal berpijak menjadi matahari. Teori pembentukan tata surya Lagrange diagonalkan sebagai saat seorang ice skater menarik tangannya sambil berputar dan kecepatannya terus meningkat. Karena terus berputar, jika dilihat posisi ice skater akan membentuk piringan. Hal ini serupa dengan apa yang terjadi dengan kabut gas panas saat berotasi dan membentuk tata surya. Berikutnya, kita akan membahas teori awan debu. Teori proto planet menyatakan bahwa pembentukan tata surya berawal dari gumpalan awan gas menuju atau hidrogen dan helium. Penemuan teori ini adalah menurut Carl von Richter dan G.P. Kuiper yang juga mengatakan bahwa tata surya terbentuk bersamaan dengan adanya gumpalan awan dan debu yang berputar dan terjadi pemadatan. Akibatnya terbentuk piringan cakram yang tebal di pusat dan tipis di bagian pinggir, bagian pusat kemudian membentuk matahari dan piringan membentuk protoplanet. Demikian teori-teori dari pembentukan tata surya yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, nah di sini saya akan melanjutkan materi kita tentang benda-benda langit. Teori yang kita bahas yaitu tentang teori planetesimal. Teori planetesimal ini teman-teman dikemukakan oleh Thomas dan Forrest. Menurut mereka, planet yang ada sekarang itu berasal dari matahari. Hipotesis ini berdasarkan pada gagasan bahwa sebuah bintang melintas cukup dekat dengan matahari dan terjadilah gaya tarik-menarik. Gas di tepi matahari tertarik kemudian mendingin. Sementara gas matahari yang berhamburan akan tertarik dan menggumpal sehingga terbentuklah sebuah planet. Nah, teori selanjutnya yaitu teman-teman teori pasang surut. Menurut Sir James dan Harold, mereka berpendapat kalau tata surya terbentuk akibat bintang lain yang lewat dekat matahari. Ketika melintas, terjadi gaya tarik-menarik yang menyebabkan massa matahari tertarik. Bintang lain yang kemudian menjauh, sementara massa yang tertarik terus berputar dan mendingin, kemudian membentuk sebuah planet. Teori ini menyatakan bahwa ketika sebuah bintang sangat dekat dengan matahari, ada tarikan gaya gravitasi yang menyedot filamen gas yang berbentuk cerutu panjang. Filamen ini membesar di tengah dan menyusut kedua ujungnya. Dari filamen inilah yang kemudian membentuk planet. Selanjutnya itu tentang teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini teman-teman disampaikan oleh Littleton. Ia berpendapat kalau tata surya itu berasal dari satu bintang yang meledak. Awalnya terjadi dua bintang kembar. Kemudian bintang lain mendekati salah satu bintang kembar tersebut dan terjadilah sebuah tabrakan. Material bintang berhamburan dan menjadi sebuah planet setelah tabrakan. Sementara bintang lainnya menjadi matahari. Teman-teman, saya akan melanjutkan penyajian materi tentang matahari. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat atau komponen utama dalam tatanan tata surya. Matahari terdiri
dari plasma panas yang bercampur dengan medan magnet sehingga mampu memancarkan energi terutama sebagai ultraviolet, radiasi inframerah, dan cahaya. Peran matahari tidak hanya sebagai pusat atau bintang utama. Matahari juga menjadi sumber energi terpenting bagi kehidupan di bumi. Matahari memiliki diameter kurang lebih 1,39 juta kilometer atau 864.000 mil atau 109 kali diameter bumi. Masanya sekitar 330.000 kali massa bumi, terdiri dari sekitar 99,86% dari total massa tata surya. Saat ini kita akan membahas tentang planet. Planet merupakan benda besar yang mengorbit sebuah bintang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai benda langit atau seperti Mars, Venus yang tidak mengeluarkan panas ataupun cahaya dan bergerak mengelilingi matahari secara tetap. Bintang planet terdiri dari 8 planet yang mengorbit tata surya, di antaranya yang pertama yaitu Merkurius. Nama planet pertama yaitu Merkurius. Planet ini menjadi planet yang paling dekat dengan matahari. Jaraknya dengan matahari kurang lebih 57,9 juta kilometer. Diameternya berkisar 4.870 km atau hanya sekitar sepertiga diameter bumi. Revolusi atau waktu yang dibutuhkan planet ini untuk mengelilingi matahari yaitu kurang lebih 88 hari. Adapun rotasi atau perputaran planet pada negaranya yaitu selama 59 hari. Karena jarak planet Merkurius dengan matahari, suhu planet ini sangat panas, yaitu mencapai 4.390 Celcius. Baik, planet selanjutnya yaitu Venus. Venus menjadi urutan kedua planet yang dekat dengan matahari, jaraknya sekitar 108,9 juta kilometer dengan waktu revolusi 225 hari dan rotasi 243 hari. Ukuran Venus kurang lebih 12.104 km. Planet ini memiliki ukuran, kepadatan udara, dan lapisan atmosfer yang mirip dengan bumi. Permukaan planet ini terdiri dari awan gas yang panas. Suhu Venus mencapai 4.620 Celcius. Hal tersebut menyebabkan Venus memiliki julukan planet terpanas di tata surya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh penyajian selanjutnya. Kami akan melanjutkan materi kami berikutnya mengenai planet bumi. Planet bumi menjadi planet ketiga dari sistem tata surya. Planet ini berisi kehidupan manusia. Komposisi udara dalam lapisan atmosfer paling tepat dengan kebutuhan makhluk hidup. Oleh sebab itu, di bumi tumbuh kehidupan dari sebagai makhluk hidup. Jarak bumi ke matahari kurang lebih 149,7 juta kilometer dengan diameternya 12.756 km. Adapun revolusi bumi selama 3.065,25 hari dengan periode rotasi selama 24 jam. Dengan planet Mars dikenal dengan sebutan planet merah. Ia menduduki posisi keempat dalam tata surya. Planet Mars disebut dengan planet merah karena permukaan Mars berwarna merah. Mars memiliki jarak rata-rata 228 km dengan diameternya 6.794 km. Waktu revolusi kurang lebih 1,9 tahun dengan periode rotasi 24,6 jam. Planet Jupiter menjadi planet yang paling besar dibandingkan dengan planet lainnya. Diameternya kurang lebih 142.860 km atau 10 kali diameter bumi. Jaraknya ke matahari kurang lebih 7.078,2 km dengan waktu revolusi selama 12 tahun dengan periode rotasi 9,8 jam. Tidak hanya berkurang besar, planet ini dimiliki cincin di sekitar garis ekuator. Namun, untuk melihat cincin tersebut harus dilakukan dengan pengamatan yang teliti. Dilanjut dengan planet Saturnus. Nama adalah Saturnus. Planet ini cukup mudah dikenali karena memiliki cincin yang tepat dilihat dengan jelas meskipun dari kejauhan. Adapun jarak rata-rata Saturnus ke matahari kurang lebih 1.430 juta kilometer dengan masa revolusi sekitar 29,5 tahun. Sementara itu, rotasi Saturnus selama 10,7 km dengan diameternya kurang lebih 1.200. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu planet Uranus. Uranus memiliki jarak dengan matahari kurang lebih 2.875 jam dan waktu revolusi 84 tahun. Adapun diameter planet kurang lebih 51.180 km. Sementara itu, rotasi Uranus kurang lebih 17,3 jam. Rotasi Uranus sama dengan Venus. Planet ini berotasi berlawanan dengan arah edan planet ketika mengelilingi matahari. Uranus
menjadi planet paling dingin dalam sistem tata surya karena suhu permukaan mencapai minus 2240 Celcius. Pada permukaan planet ini banyak ditemui es, sehingga tidak heran jika beberapa menyebut Uranus sebagai raksasa es. Kemudian planet Neptunus. Planet Neptunus memiliki ukuran kurang lebih 50.135 km. Jaraknya jauh dengan bumi. Ia menduduki urutan ke-8 atau yang paling terakhir dalam sistem tata surya. Jaraknya dengan matahari kurang lebih 4.497 juta kilometer dengan masa revolusi 165 tahun. Sedangkan untuk masa rotasinya sendiri selama 16 jam. Nah, dari 8 planet tersebut terbagi menjadi 2 kategori, yaitu planet paling dekat dengan matahari dan planet yang paling jauh dengan matahari. 4 planet yang paling dekat dengan matahari yakni Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Keempat planet tersebut disebut dengan planet terrestrial. Sementara itu, planet yang berbanding terbalik atau yang paling jauh dengan matahari seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang disebut dengan raksasa gas. Planet mengorbit pada bintang yang berotasi atau berputar pada porosnya. Sebagai contoh, Bumi yang berotasi selama 24 jam, sedangkan Jupiter membutuhkan waktu 9,8 jam untuk mengorbit. Planet berikutnya atau benda langit berikutnya yaitu komet. Komet merupakan benda besar yang terbuat dari debu dan es yang mengorbit pada matahari. Salah satu ciri khas dari komet adalah ekornya yang panjang dan mudah dikenali. Biasanya, komet dapat ditemukan di luar jajaran tata surya. Demikian dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Saya akan melanjutkan materi kami benda-benda langit, yaitu materi selanjutnya yaitu asteroid. Dalam tata surya, asteroid terletak di sabuk asteroid yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid menjadi benda kecil bebatuan yang mengorbit matahari. Meskipun asteroid mengorbit matahari seperti planet, tetapi mereka memiliki bentuk yang jauh lebih kecil daripada planet. Yang kelima yaitu meteoroid. Meteoroid merupakan benda kecil berbatuan atau logam di luar angkasa yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid. Meteoroid terbentuk dari bongkahan puing, potong-potongan kecil batu atau besi sisa dari pembentukan tata surya. Diperkirakan 25 juta meteoroid, mikroteroid, dan puing-puing ruang angkasa lainnya memasuki bumi setiap hari. Sekian, terima kasih, dan teman saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita tentang bintang. Bintang menjadi benda langit yang dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti matahari. Hal ini terjadi karena lokasi bintang terbilang cukup dekat dengan bumi. Bintang menjadi objek astronomi yang terbentuk dari bola plasma bercahaya disatukan oleh gravitasi yang dapat memancarkan cahaya. Namun, pencerahan cahaya bintang menjadi faktor intensitas banyak energi yang dikeluarkan. Sekarang kita masuk pada arti dari meteor. Meteor merupakan penampakan ketika meteorit memasuki atmosfer bumi atau planet lain seperti Mars dengan kecepatan tinggi. Ketika meteorit memasuki atmosfer bagian atas bumi, maka akan memanas karena gesekan dari udara. Panas tersebut dapat menyebabkan gas di sekitar meteorit sehingga akan bersinar terang dan sebuah meteor muncul. Oleh sebab itu, meteor juga seringkali disebut sebagai bintang jatuh. Hal tersebut disebabkan karena ekor cahaya terang yang diciptakan ketika melewati langit.